Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih tentang hikmatut tasyri'. Alinea ketiga. Fal ka'batul musarrafatu hiya ramzut tauhid. Ka'bah yang dimuliakan itu, ia adalah ramzut tauhid, simbol tauhid, wa mazharul iman, dan ekspresi keimanan. Zata semoga menambah kepada Ka'bah, sapa Allahu Allah, menambah syarafan kemuliaan, wa ta'ziman dan keagungan. Di samping simbol tauhid dan fenomena bukti keimanan, wa qiblatu abil anbiya, dan Ka'bah itu kiblatnya bapaknya para nabi, yakni Ibrahim, Nabi Ibrahim, Khalilir Rahman, kekasih Allah yang maha pengasih. Wa haulaha, dan di kanan kirinya Ka'bah itulah orang pada tawaf, pada doa, pada sujud di kanan kiri Ka'bah. Di sanalah taltaqi bertemu afidatul malayin, hati berjuta-juta umat, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Kenapa meskipun mereka beda partai, beda suku, beda golongan, bisa ketemu bersimpuh di Ka'bah? Li'annaha mazharu wihdatihim. Karena Ka'bah itu adalah fenomena persatuan mereka, wujud persatuan mereka. Wasirru ijtima'i kalimatihim. Dan Ka'bah adalah rahasia bersatunya kalimah mereka, rahasia bersatunya visi mereka. Karena itu layak kalau Allah perintahkan Ka'bah sebagai kiblat. Fala ajaba, tidaklah heran, an ya'murahumullah, jika Allah perintahkan orang-orang mukmin itu bitawajjuhi, supaya menghadap ilaiha, kepada Ka'bah, fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Fi masyariqil ardi, di belahan bumi timur, wa maghribiha, dan di belahan bumi yang barat. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kenapa kiblatnya suruh Ka'bah? Karena Ka'bah itu simbol persatuan, fenomena yang membuktikan keimanan. Maka ada baiknya semuanya berkiblat ke Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Wa haitsu ma, dimanapun kuntum kalian berada, fawallu, maka hadapkan olehmu, wujuhakum, wajah-wajahmu. Kemana menghadapnya? Syatrahu, ke arah Masjidil Haram. Qala al-imamul fakhr, faqad dzakaru fi ta'yinil qiblah fi salat hikaman. Benar-benar ulama telah menyebutkan fi ta'yinil qiblah, dalam menetapkan kiblat, fi salati, di dalam salat, ulama menyebutkan hikaman, hikmah-hikmah yang banyak.
Apa saja hikmah yang disebut ulama tentang mengapa kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Ahaduha, salah satunya adalah annal abdad dha'if idza wasala ila majlisil malikil azim fa innahu la budda an yastaqbila. Seorang hamba yang dhaif, yang lemah ini, jika si hamba itu telah sampai di majelisnya sang raja yang maha agung, sungguhlah si hamba itu labudda, harus, tidak bisa tidak, an yastaqbilahu, menghadap ke arah raja. Enggak boleh sowan sudah sampai di ruangan raja malah membelakangi raja. Harus menghadap kepada sang raja, duduknya itu loh. Enggak usah raja lah. Zaman sowan kepada calon mertua, mertuamu mau bokongi, suan nyonso ya langsung ditolak hari itu juga. Apalagi sowan kepada Allah, Sang Maha Raja, wajib madhep wajjahtu wajhiyya. Biwajhihi, menghadap dengan wajahnya. Wa alla yakuna, hendaknya si hamba itu tidak mu'ridon, melengo, berpaling, anhu, dari si raja itu. Sowan itu enggak boleh berpaling dari raja yang disowani. Wa an yubaligha fis sana'i alaihi bilisani. Yang kedua, si hamba yang sowan itu hendaknya melebih-lebihkan fistana, dalam memuja-muja, alaihi, kepada sang raja itu, bilisani, dengan lisannya. Wa yubaligha, dan nemen-nemeni, melebih-lebihkan, bersungguh-sungguh, fil khidmati, dalam mengabdi kepada si raja itu. Wa tadarru'i, dan DP, merengek-rengek, lahu, kepada si raja itu. Baru kalau sowannya begitu, insya Allah diterima. Fastiqbalul qiblati fis salat, maka menghadap kiblat di dalam salat, yajri majra kaunihi mustaqbilan lil malik. Menghadap kiblat di dalam salat itu adalah berlaku seperti si orang tadi menghadap kepada sang raja tadi. La mu'ridon, tidak malah berpaling, anhu, dari si raja. Salatmu menghadap kiblat itu diibaratkan si hamba yang sowan raja tadi madhep kepada si raja. Wal qira'atu wat tasbihat, bacaan Quran, Fatihah, surat, tasbih-tasbih, tajri majras sana'i alaihi, itu berlaku seperti pujaan-pujaan orang kepada sang raja. Warruku' wassujud, rukuk sujudnya, duduk tahiyat, yajri majral khidmah, berlaku seperti pengabdian si orang yang sowan tadi. Wasaniha, yang kedua, annal maqsuda minas salat hudurul qalbi, bahwa yang dimaksud dari salat itu, inti salat itu apa? Bagaimana hatimu hadir, enggak ngelamun, konsentrasi, awakmu salat, hatimu yo melok salat, ngono lho. Bahkan kalau bisa diwalik, asli nih sing sholat rohanimu. Jasmani itu hanya mengikuti, mesti ngono. Niki ora jasmani sholat ning masjid, pikirannya ning dinoyo kono. Enggak hadir namanya. Wa hadzal hudur la yahsulu
illa ma'as sukun. Hadirnya hati di dalam sholat, enggak ngelamun, tidak mungkin tercapai layah sulu, illa kecuali ma'as sukun dengan anteng. Makanya sholat ojo kayak model Wahabi umek nyekel jenggot, nyekel sembarang. Wa tarkil iltifat dan tidak menoleh-noleh. Wal harakati tidak umek, tidak bergerak-gerak. Wahada sedangkan anteng ini atau namanya khusyuk. La yata'atta tidak hasil, tidak tercapai. Illa kecuali idza baqiya fi jami'i sholati, jika si hamba itu selalu dalam seluruh sholatnya mustakbilan, selalu madhep li jihatin wahidah, madhep kepada satu arah saja, jangan dua arah. Makanya perlu ditentukan satu arah, namanya kiblat. Alat ta'yini secara pasti, fa'idha ikhtussa ba'dul jihad bimazidi syarafin kana istiqbalu tilkal jihati aula. Fa'idha ikhtussa maka apabila memiliki keistimewaan, diistimewakan, ba'dul jihad sebagian dari arah, ngalor ngetan ngidul ngulon, ada satu yang diberikan keistimewaan bimazidi syarafin dengan lebih mulia. Kalau ada satu arah oleh Quran dinyatakan arah itu lebih mulia daripada arah yang lain, maka menghadap ke arah yang dimuliakan itu ya lebih diutamakan. Karena maka adalah istiqbalu tilkal jihati, madhep ke arah tersebut, aula lebih baik. Wasalisuha yang ketiga, annallaha yajibul ulfah, yuhibbul ulfah bainal mu'minin. Yang ketiga hikmahnya ngadep ke satu arah Ka'bah, karena Allah itu mencintai atau menyukai keakraban bainal mu'minin, antara sesama mukminin. Wa qad dzakara, dan Allah benar-benar menyebutkan al-minnata, kenikmatan anugerah, biha dengan keakraban bersatunya hati itu, alaihim atas mukminin. Dulu suku Aus dan Khazraj perang suku selama 102 tahun. Dengan datangnya Islam mereka bisa menyatu, bisa akrab. Itu anugerah. Dan untuk terus merawat keakraban itu, dimohon semuanya kiblatnya sama. Itu dalam rangka merawat ulfah, biar tetap akrab. Mana ayat yang menunjukkan Allah memberikan anugerah berupa persatuan dan kerukunan itu? Haitsu qala, sekiranya Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a." Terus fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Wadhkuru, ingatlah kamu semua nikmat Allah, alaikum, nikmat atas kamu, anugerah Allah. Apa anugerah itu? Itu ketika kuntum a'daan, kalian saling musuhan lama itu. Fa'allafa, lalu merukunkan, mengakrabkan, mempautkan. Sapa Allah baina qulubikum, antara hatimu. Fa'asbahtum, lalu kalian menjadi ikhwanan, orang-orang yang bersaudara.
Bini'matihi karena nikmat Allah tersebut. Nah, untuk semakin memantapkan bahwa kita bersaudara, apapun sukunya, sholatnya tetap madhep Ka'bah. Walau tawajjaha kullu wahidin fi sholatihi ila nahiyatin, andai menghadap masing-masing orang di dalam sholatnya, menghadap ila nahiyatin ke satu arah tersendiri, ono sing ngalor ngidul ngulon, menduwur menisor, sholat madhepe macam-macam Mas, lakana dzalika, tentu hal itu menjadi yuhimu, memberi kesan ikhtilafan dhahira, perbedaan secara nyata. Fa'ayyana, maka memutuskan, menentukan, menetapkan Allahu Allah lahum bagi umat Islam jihatan maklumah, satu arah saja yang telah ditentukan. Wa amarahum jami'an, dan Allah perintahkan semua umat Islam bitawajjuhi, supaya madhep di dalam sholatnya. Madhep kemana? Nahwa, ke arah jihad tersebut. Liyahsulah, supaya tercapai lahum bagi mereka al-muwafaqatu, kesamaan, kecocokan. Partai boleh beda tapi kiblat tetap sama. Bisa babi dzalika, karena sebab adanya satu kiblat. Warabi'uha, hikmah madhab kiblat yang keempat, annallaha khassal ka'bata biidhafatiha ilaihi. Allah khususkan Ka'bah itu dengan mengkaitkan nama Ka'bah, dikaitkan, disandarkan pada nama Allah. Ka'bah itu rumah Allah, itu benar-benar enggak terjangkau akal, sangat gaib, tapi Allah enggak apa-apa. Ka'bah itu dinamakan rumah Allah, Baitullah. Sebetulnya kan ya rumah manusia yang dandane ning kono, yang ngiyup ning kono ana lawangi. Tapi untuk memuliakan si Ka'bah itu, Allah enggak apa-apa. Kalau nama Ka'bah itu dikaitkan dengan nama Allah. Bukan Baitu Muhammad, bukan Baitu Ibrahim, tapi Baitullah. Jangan dikira Allah di situ beneran ya. Itu idhofah litakrim, tasyrif. Bukan idhofah milki. Rumahnya Allah di situ ngawur. Ya. Itu mah memang anaknya Isa, anaknya Tuhan, bukan anaknya beneran. Anak yang sangat disayang, sangat dimuliakan. Lalu dulu orang menyebutnya nama Isa, Yesus terkait dengan Allah. Tapi bukan anak beneran. Sama dengan ada mahasiswa sangat rajin, terus tertib, sopan, nilainya apik, lalu sangat disayang dosen. Anak-anak sekelas bilangnya, itu mah memang anak emasnya Pak dosen, bukan anaknya beneran ya. Tapi mahasiswa tersayang, terkasih. Itu namanya idhofah tasyrif. Ya. Dimudhofkan tapi bukan milik. Dimudhofkan tapi untuk memuliakan. Ojo salah paham. Maka ora iso Mas menafsiri Quran yang banyak balaghahnya tanpa mendalami ilmu balaghah, kacau ya. Mengkaji hadis, belum selesai mengkaji hadis ini maudhu apa enggak, sahih apa enggak, mungkar apa enggak, dhaif apa enggak. Kalau dhaif didukung dengan hadis lain yang sahih apa enggak, berarti menjadi hasan li ghairihi. Lalu kajian matan, kalau sanadnya benar, jangankan isinya ada yang nabrak Quran. Jangan-jangan isinya ada yang nabrak hadis lain yang lebih sahih.
Jangan-jangan isinya ada yang nabrak akal sehat. Kalau nabrak bagaimana? Harus dikaji sampai jeli beres, tuntas, baru berfatwa. Ini menurut riwayat bahwa orang bisa mut'ah berapapun. Akhirnya kacau sudah. Kalau nikah emang maksimal 4. Kalau mut'ah mau 1.000 ya terserah. Semalam membayar 1.000 wanita dengan 1.000-an, semalam itu 1.000 boleh. Bahkan jika yang kau mut'ah ternyata istrinya orang lain, ya enggak apa-apa juga. Iku lek ceramah nang Madura bacok. Kok iso enggak apa-apa memut'ah menjima istrinya orang lain. Canggul lang zaman. Cok macem zaman Mas. Jangal bengal kan teman. Ulangi lagi. Boleh boleh. Cak napa nih? Beleh tenan. Apa? Allah enggak apa-apa orang menyebut Ka'bah itu rumahnya Allah. Allah menyebut ini rumah saya, baiti. Ya, kita yang berdoa menyebut, ya Allah aku lagi berdoa di samping rumahmu. Adu'uka amama baitika. Terus orang menyebut Baitullah enggak apa-apa. Bi'idhafatiyah dengan memudhofkan, menyandarkan lafaz Ka'bah ilaihi kepada nama Allah. Fi qawlihi di dalam firman-Nya, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa khassal mu'minin. Allah juga mengkhususkan, mengistimewakan orang-orang mukmin bi'idhafatihim dengan memudhofkan, menyandarkan nama orang-orang mukmin itu, tapi bisifatil ubudiyah, dengan sifat predikat sebagai hamba ilaihi diidhofahkan kepada Allah. Allah menyebut orang mukmin itu ya ibadi, ya wahai para hambaku, aku majikanmu, kamu hambaku. Bukan hamba Allah kok menyebut kami hambanya. Kapan Allah membeli saya? Kapan Allah bisa memerdekakan saya? Jangan dikira hamba beneran kayak budak kepada majikan. Beda, itu idhofah tasyrif. Saking orang mukmin dimuliakan Allah, disayang Allah. Allah enggak apa-apa menyebut orang mukmin sebagai hambanya. Andai orang Kristen itu memahami Yesus anak Tuhan, tidak dipahami Yesus, tidak dipahami anak beneran, tapi itu idhofah tasrif, menunjukkan Allah memuliakan Isa, menyayangi Isa. Lalu itu lebih pas dengan yang di Matius halaman 156, bahwa Nabi Isa itu manusia pilihan Allah yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Ayat yang ini sama dengan Quran kan. Bukan Isa itu anak Tuhan, tapi manusia pilihan Allah yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, seharusnya misalnya orang Kristen mau memahami kalimat anak Allah, anak Tuhan, itu dipahami sebagai idhofah tasyrif. Allah ingin memuliakan Isa, Allah pengen lebih menyayangi Isa, enggak nabrak Quran dan enggak nabrak Matius yang lain. Ya. Dan banyak juga sih sebetulnya orang Kristen yang berorientasi penafsiran seperti itu. Ditungakne muga-muga oleh hidayah. Kok mesakne wong apik-apik musyrik mesakne. Wakil tali idhofata ini, dua-duanya idhofah tadi, idhofah lafad baitullah, idhofah lafad ibadullah,
idhofah lafat baiti, idhofah lafat ibadi itu litaksis untuk menunjukkan perlakuan khusus wa takrimi dan memulyakan. Faka'annahu qala, seakan Allah berfirman, ya mukmin anta abdi. Orang mukmin nyembah kepada Allah ngadep Ka'bah itu seakan-akan begini, hai orang mukmin, kau hambaku. Wal Ka'batu baiti, Ka'baiku rumahku. Wassalatu khidmati, salat itu bentuk khidmah, persembahan, pengabdian kepadaku. Fa'aqbil biwajhika, madepo jomlengos, madepo dengan wajahmu. Fi khidmati, di dalam melakukan pengabdian kepada saya itu. Madep kemana? Ila baiti, ke rumahku. Makanya perlu kiblat menghadap Ka'bah. Hamba Allah, menyembah Allah, madep ke rumah Allah. Pas, ya. Apa? Hamba Allah, nyembah Allah, terus menghadap rumahnya Allah. Wa biqalbika, dan kau hadap dengan hatimu, ilayya kepadaku. Wajahmu menghadap rumahku, tak ulangi, wajahmu sholat menghadap rumahku, tapi hatimu menghadap aku. Ya, hai manusia, sholatlah, wajahmu menghadap rumahku, hatimu menghadap aku. Biwajhika ila baiti, wa biqalbika ilayya. Itu. Paham ya? As-sa'yu bainas safa wal marwah. Utawi iki iku sa'i antara safa dan marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna safa, sungguhlah safa, bukit safa, wal marwata dan marwah, adalah min sya'airillah, bagian dari syiar-syiar, simbol-simbol keagungan agama Allah. Harus dihormati, meskipun wujudnya menggunung watu, karena sejarah. Siti Hajar lari-lari mencari air. Dan susah itu. Lari-lari itu, Yun Sewu, dia matanya menatap jauh ke sana, barangkali ada sumber. Tapi hatinya itu tetap enggak tega ninggal si baby itu Nabi Ismail. Tetap nunggoi anake, ora budal golek banyu, ya ngelak Mas. Budal golek banyu semakin menjauh, hati semakin enggak tega ninggal anaknya. Jangan-jangan lang colong wong, pangan macan. Jadi kalut banget kondisi Siti Hajar ketika itu lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah mencari air. Apa ininya nyawang sumber karo Melayu. Ya kesandung-sandung barang orang nyawang jalan golek-golek sumber ini. Itu pun enggak tenang, sesekali menoleh. Dia anakku karo Melayu. Saiki mek kur dikongkon ngono tok lho numpak gledekan wis. Konyol wong. Iya lek lara. Iki sehat lho saine numpak gledekan bayar. Saiki numpak skuter itu ya. Bayarnya sekitar 250 real.
Total 250 sekitar 1 juta. Biyen Siti Hajar. Ngono-ngono. Sejauh kira-kira 700 meter. Kali 7 Mas. 3 kilo setengah. Keiku ibu. Sik duwe anak siji pertama. Padha karo mbak-mbak rabi umur 18, duwe anak pertama lek sik umur 20. Tanpa suami. Masya Allah. Ya, jadi harus ada sa'i untuk mereview mengenang sejarah masa lalu. Itulah beratnya seorang ibu merawat anak. Jangan sia-siakan anak. Jangan tidak mendidik anak. Jangan tidak memberikan sesuatu yang bergizi untuk anak. Untuk seorang baby Ismail, Siti Hajar sampai begitu. Seman sa'i tanpa peduli kepada anak, itu sa'i kosong. Mas. Itu peristiwa Hajar memperhatikan anak, nyarikan air untuk anak. Jajak saiki semen sa'i, anakku tak titip ning panti yatim sih. Gak tepat plus. Ngerti ya? Pegatan. Gak gelem ngopeni anake. Ya wis anakmu openi ono. Wajib berkali-kali sa'i. Padahal gak ngurus anak. Sa'i berkali-kali gak ngurus anak. Itu sa'i kosong. Blank tanpa nilai kemanusiaan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguh safa marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Faman hajjal baita, barang siapa haji ke Baitullah, awi tamar atau umroh, fala junaha alaihi, maka tidak dosa baginya an yatawafa untuk tetap bersa'i. Tawaf itu makna aslinya keliling, Mas. Tapi ini maksudnya sa'i. Nah, sa'i itu begini. Safa itu selatan, Marwah itu utara. Sa'i itu begini. Kenceng begini, lari-lari. Tapi Quran membahasakannya tawaf muter. Allah yang maha tahu, Mas. Kelak tahun 2000 lebih. Yang haji itu akan membawa jutaan. Kalau tetap dibuat sa'i itu lurus-lurus saja, ini nabrak sini, mati, Mas. Untung Quran sudah memberi isyarat, lari-lari untuk sa'i itu tidak harus lurus. Yang dari sini lewat sini, yang dari sini lewat sini. Jadinya kayak melingkar. Kapasitasnya lebih besar karena dilebarkan, dan nggak akan tabrakan karena sini. Kalau Allah nggak berfirman yatawafa, harus yas'a, ini Mas, jutaan ya tabrakan. Ngerti ya? Allah luar biasa. Besok ini, mbiyen mek wong 1000-2000 ngene-ngene wis. Nah, saiki 5 juta ngene-ngene piye, Mas? Itu fala junaha alaihi an yat. Enggak apa-apa, enggak dosa. Sa'inya sambil rodok melengkung oval. Enggak harus begini. Itu. Terus enggak apa-apa, enggak dosa orang sa'i. Yang enggak dosa itu 2. Rodok melingkar itu enggak dosa, tetap sah. Terus enggak dosa itu begini. Di atas bukit Sofa itu ada berhala zaman itu. Di atas bukit Marwah juga ada berhala. Beberapa orang mukmin itu mau tawaf. Tapi kalau mau sa'i itu enggan. Mas kok gak sa'i, Mas? Gue tadi musyrik piye? Wong ning kono ono berhalane, ning kono ono berhalane. Marani Sofa, marani berhala,
marani marwah yo marani berhala. Iki piye iki? Quran turun dengan ayat, meskipun di atas sofa marwah ada berhala mas, enggak apa-apa kamu tetap sa'i. Enggak lek musyrik. Yang penting niatnya mematuhi perintah Gusti Allah. Nah, yang dimaksud enggak apa-apa tidak dosa sa'i. Kenapa sa'i tidak dosa? Karena beberapa orang nganggap itu dosa musyrik. Orang sebagian salah paham, non-NO ada yang mengatakan sa'i enggak wajib. Alasannya ayat ini, tidak apa-apa sa'i. Andai maknanya ayat itu tidak apa-apa, enggak sa'i, berarti enggak wajib sa'i. Seharusnya ayat itu bunyinya, fala junaha alaihi alla yattawafa. Enggak apa-apa orang haji itu tidak sa'i. Kalau ayatnya bunyi begitu, maka enggak sa'i, enggak apa-apa, enggak wajib. Tapi ini saking wajibnya sa'i. Meskipun di sana ada berhala, di sana berhala, saking wajibnya ya sa'i, you tetap harus sa'i. Dan enggak apa-apa, enggak lek musyrik. Itu loh maksudnya fala junaha itu di situ. Makanya kalimatnya fala junaha alaihi an yattawafa. Tidak dosa dia tetap sa'i meskipun ada berhala. Penting nuruti perintah Allah daripada menghindari sa'i hanya karena ada berhala. Paham? Nah, ini perlu kami sampaikan, boleh kadang ono ustaz salah paham. Berarti enggak sa'i enggak apa-apa, ngawur ae. Wong itu rukun umroh, rukun haji. Berarti lakoni ora sah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, sa'i rukun haji, sa'i rukun umroh, wajib dilaksanakan. Kalau ada orang di luar sa'i melakukan hal-hal yang baik tapi sifatnya sukarela, ya monggo. Ini sa'i sambil ngapane alfiyah. Qala Muhammad ora apa-apa. Dan Allah tetap memberi penghargaan, mensyukuri, membalas dengan kebaikan. Tapi ojo sing kontroversial. Sa'i dadak jamaah dipimpin Pancasila. Yang ngamuk wong Arab. Sa'i dadak ya lal waton. Bertatawuk, bersukarela melakukan kebaikan. Pas melaku sa'i dadak ana wong tiba. Nulungi sik wong tiba. Beres nerusne sa'i ini enggak apa-apa. Dan enggak membatalkan sa'i. Beda dengan tawaf. Di tengah tawaf sampean dadak nulungi wong tiba sik. Maka putaran itu batal. Kali itu putaran ketiga, mari nulungi wong tiba, sampean membelakangi Ka'bah jenenge nulungi wong. Sampean terus nesik saubengan tapi enggak dihitung. Budal maneh tetap hitungan ketiga. Nenek sa'i mari nulungi wong tiba, mari atau kesel nang tengah-tengah ngopi, lanjut. Itu enggak ngulangi hitungan. Kalau itu ketiga ya tetap ketiga sah. Ya, faman tatawwa'a khairan. Barang siapa di tengah-tengah sa'i bersukarela melakukan kebaikan, tidak membatalkan sa'i dan Allah tetap membalas kebaikan itu. Fa innallaha syakirun alim. Ngerti ya? At-tahlilul lafzi. Analisis kata. As-Safa wal Marwah. Safa itu mana aslinya? Watu hitam. Watu gilap mengkilat ini jenenge Safa. As-Safa fi asli lughah al-hajarul amlas. Safa dalam makna asli bahasanya
yaitu batu yang alus. Jenenge watu hitam. Tapi aja kaya jere koncoku arek Madura iku. Jadi DKI sak wulan mulih. Ditakoni koncone. Lah apa kon mulih? Diusir, iya diusir. Salah apa? Enggak salah saya. Enggak tahu juga, tahu-tahu diusir. Sak bulan mesti diusir. Ceritanya ya apa sih? Udah pokoknya saya ikut aja noro. Ikut kata majikan supir, harik, berangkat, harik, berangkat. Kif, mandek. Yamin, belok, kanan, yasar, belok, nur, lampu merah, mandek, nur, mandek. Alatul, lu, pokok tak ikuti wis. Harik, naam. Sur'a mutadilah, kecepatan sedang, naam. Asri, sing banter, naam. Manut ais. Enggak pernah saya banggel pada majikan. Suatu saat di tengah jalan itu ada batu agak besar. Majikan itu bilang, hajar. Tak tabrak nih watu, mas. Wong disuruh. Hajar. Nah setelah itu saya dipecat, dipulangkan. Padahal enggak salah saya. Nabrak batu memang disuruh. Lah itu salahmu. Lah apa? Kan suruh menghajar. Bukan. Bahasa Arabnya batu itu hajar. Nah majikan bos hajar itu awas batu. Ini loh maknanya. Apa kita uning lho. Madura dilawan. Apa sofa itu? Batu yang halus. Wastiqaquhu min sofa. Asal kata sofa itu dari fi'il sofa yasfu. Maknanya khaluso, murni, jernih. Faminhu di antara sofa maknanya murni, jernih, alus, kilap, mengkilat, as-sofwan. Wa huwa al-hajarul amlas as-solbu. Sofwan itu batu yang alus, yang keras. Wong Jawa menyebutnya watu hitam. Qala ta'ala, famathaluhu kamathali sofwanin. Ya, perumpamaan amal yang riak itu bagai umpama batu alus mengkilat, ketetesan air langsung amblas airnya. Godong tales ketetesan banyu langsung amblas. Orang amal riak ganjarannya langsung hilang. Wong riak. Was-sofa, lafadz sofa adalah jam'un jamak. Mufraduhu utawi mufradnya, ini bukan mufradatun ya, kakek titik ya. Mufraduhu utawi mufradnya, iku sofatun. Sofatun, sofatani, sofa. Sofa itu malah jamak. Qala Jarir, mengucaplah si Jarir. Inna idza qara'al aduwwu safatana. Inna sungguhlah kami, idza qara'a jika mengetuk al aduwwu musuh, mengetuk safatana, batu kami, batu hitam satu. Li aqwalina, karena ucapan kami, hajaron asomma. Kadang orang menyebut watu hitam itu disebutnya sofat, tapi kadang disebut hajaron asomma. Apa? Watu yang
tuli, jeneng watu hitam diketok ra iso muni. Soludan lek wong ndablek diumbah ora teles, dipepe ora garing, ndedel apa? Ndablek, tambeng, atos. Qala al-Mubarrid as-safa kullu hajarin la yukhalitu ghairuh. Safa itu segala jenis batu yang tidak tercampur yang lain. Min turabin enggak tercampur tanah, autinin atau enggak tercampur lumpur, watu resik, gilap, hitam itu jenenge safa. Gak ono lumpure, gak ono tanahe, gak ono lebune, bersih. Kalau di Madura memaknanya bukan lumpur, min turabin tanah, autinin atabi tanah air. Ada guru SMP Mbak Ulfa, nah, suaminya itu rumahnya sana Pasuruan ke sana Lekok. Pondoknya itu ngundang pengajian saya. Terus suaminya Mbak Ulfa itu suruh nyemput. Kami datang karena harus jalan kaki lewat sawah-sawah. Diantarlah sama suaminya Mbak Ulfa itu pakai senter. Tahu-tahu bilang pakai bahasa yang bagi kami asing banget. Tata kiai kento banyak tanah air kiai. Hati-hati kiai di sini banyak tanah air. Napa tanah air nih? Ini kak tanah beda airnya nih kak. Becek, engki becek. Mbak-mbak yang berminat nikah dengan Madura, belajar bahasanya. Utamanya Malang, gampang salah paham. Malang rapi karo Madura. Terus moro-moro sing Malang ngomong, boleh sing lanange guyu Madura. Kenapa sama gelek? Lapo zaman guyu. Maturane agelek nggu. Apa zaman agelek? Sing Malang jawab, Mas, lagi pisane gelek. Nengen beda ya. Bahaya. Arek Kediri, bocah Blitar. Marung ning Malang ya kudu jelas bahasane. Menggok ning warung lungguh ditakoni karo bakul Malang. Sekolahna nasi dana. Sekolahna ngono bahasa Malang ya. Sekolahna jawab nggih dateng UIN Malang. Ya gak salah sing Blitar Kediren. Menggok ning warung penjualnya Madura. Nasi bu sarapan. Jawab. Nasi yang sepung nak. Betul napa-napa pun. Kalau sepung nggih purun. Sop wortel purun. Pokoknya kula sepung purun. Sepung nak. Betul napa-napa sepung. Betul napa. Yang Madura ngarani wis entek. Tidak dipahami sepung. Kelan yang Blitari masak jangan, masak kuah. Saya ikut jenenge kelan. Ya. Wong Malang kelan nyaopo teman. Wong Malang takon ning Blitar acara gawe selamatan. Lungguh sing Blitar. Lan opo Bu jenengan? Jenengan niku nyapo kok lungguh. Lan opo Bu? Dijawab, nggih mboten mesti kadang tewel. Kadang kates. Ya
mbak-mbak sing pengen wong Madura belajar sik kene kursus ning aku. Wa ammal qala al-Mubarid wis. Wa ammal Marwah faqala al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi dawuh hiya minal hijarah. Marwah itu dari bebatuan. Maka na abyad yang berwarna putih, bukan batu hitam tadi, amlas yang halus, solban keras, syadidas solabah sangat keras. Wa jam'uha jamaknya marwah adalah marwun. Mislu tamroh, seperti lafaz tamroh mufrodnya tamroh, jamaknya tamrun. Marwatun jamaknya apa? Marwatu jamaknya marwun. Tamrotun jamaknya tamrun. Qala Abu Dzu'aib, berkata si Imam Abu Dzu'aib, apa ini? Hatta? Ya. Hatta ka'anni lil hawatisi marwatun bisofal masyairi kulla yaumin yukra'u. Hatta sehingga ka'anni seakan-akan aku, marwatun seakan aku menjadi batu besar lil hawatis, menangkal atau menghadapi berbagai bencana. Ben gak kebanjiran, ditahan dengan batu besar. Bisofal masyair, di batu-batu yang ada di masyair, batu hitam mau, kulayo menyukrok, yang mana setiap hari diketok dengan musibah. Menter saja, wong dilindungi, dihalangi batu besar, tidur diketok enggak muni. Qala al-Alusi waqad sara fil urfi alamaini limaudhi'aini jabalaini ma'rufaini. Benar-benar telah menjadi fil urfi dalam tradisi Arab, uruf, alamaini dua nama, berarti menjadi isim alam. Isim alam ono ta'e berarti ghairumun sore mocone marwatu. Limaudha ini nama bagi dua tempat, Jabal ini yang bergunung, Ma'rufah ini yang dua-duanya sudah dikenal. Bimakkah tadi di Makkah. Nah begini, apakah itu tempat sofa kita enggak tahu. Apakah itu tempat marwah kita enggak tahu. Apa benar-benar di Madinah yang dipagari ada makam Rasul kita enggak tahu. Tahu enggak taunya kita umat dalam jumlah ribuan dari zaman ke zaman. Mereka ngarani menginformasikan ke generasi berikutnya itu makam Rasul, itu sofa, itu marwah, itu Ka'bah. Perkara ada orang kami ragu, jangan-jangan itu bukan Ka'bah. Kami ragu, jangan-jangan itu bukan marwah, bukan sofa. Jangan-jangan itu bukan makam Rasulullah. Orang ini mengingkari ribuan bahkan jutaan umat yang setiap waktu berkunjung ke Ka'bah, sofa, marwah, makam Nabi Arafah. Dan mereka semua dari zaman ke zaman menyebut itu memang makam Nabi. Nah, kita juga kepada makam-makam Wali Songo, ada Ustadz Wahabi menyangsikan, jangan-jangan itu bukan makam Wali Songo ini. Ya kami enggak tahu mas. Yang kami tahu mbah-mbah kami turun-temurun biasa ziarah. Dan mereka menyebutnya itu makam Wali Songo. Perkara Wali Songo temenan apa enggak kami enggak tahu. Tapi kami yakin. Enggak mungkin ribuan orang itu berbohong semua. Enggak mungkin ribuan orang berbohong ternyata itu bukan Ka'bah. Ternyata itu bukan sofa dan marwah. Kalau nuruti kemungkinan, saya nyun sewu. Sama ini juga kemungkinan anak zina. Nggak konok nih. Kok bisa? Ya siapa tahu. Kamu tertukar neng rumah sakit. Siapa tahu bapakmu nikahnya nggak sah. Tapi kata orang sah, apa kamu tahu? Bapakmu nikah kamu belum lahir, jere ini. Tapi kata orang kampung, saya memang anaknya.
Kalau orang kampung bohong semua. Bisa-bisa kamu yang anak zina ya. Mau angkel lah, logikanya logika ngawur. Enggak mungkin ribuan orang yang setiap hari ziarah ke makam Sunan Ampel, sejak Sunan Ampel dikubur, lalu mereka berbohong semua. Enggak mungkin ribuan orang sejak zaman Ibrahim berbohong, menunjuk itu bukan Ka'bah, padahal ya itu Ka'bah. Seperti ini ono pendapat mana ceramah Ustaz Sopo. Azan itu yang benar begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pindut tok, enggak ping papat. Itu katanya yang benar. Ini hadisnya. Mas, kami ini ngikuti adanya wong sak donya, Mas. Di mana-mana azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono iku. Gak ning Turki, gak ning Iran Syiah lho. Azan ya Allahu Akbar ping papat. Dan itu mereka warisi dari generasi sebelumnya. Terus temurun sejak Bilal azan. Lah Bilal azan ini sing krungu enggak kuping siji, Mas. Wong azane naik menara dengan suara keras. Ratusan ribuan orang yang menghuni sekitar Masjid Nabawi dengar suaranya. Lah mosok ewon-ewon kupingi salah kabeh. Budek kabeh sing krungu kupingmu tok. Ini dalil tentang kemutawatiran. Kalau mutawatir ya sudah benar. Lah mosok ewon-ewon wong goroh kabeh. Nah kepikir, ini jangan-jangan ini bukan Malang ini ngono. Ini jaluk dikamplengi wong ini. Jangan-jangan Blitar ngawur rek. Aku karo Mas, bandi Malang, bandi Milih, yang jelas ribuan orang secara turun-turun dari zaman ke zaman bilang ini Malang. Ojo sok ilmiah ngono ya. Tapi enggak aplek. Al-Fatihah.